Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Tapi dilihat ke layar atau ke papan tulis ya. Hari ini kita melanjutkan studi kemukjizatan Al-Quran. Yaitu tentang Al-I'jaz Al-I'jaz An-Nafsi ya. Al-I'jaz apa? An-Nafsi. Tentang studi mukjizat ya. Tentang konsep An-Nafs ya, jiwa manusia ya. Yang dibahas di dalam Al-Quran secara komprehensif ya, secara utuh. Bahkan nanti juga akan dibahas bagaimana pengaruh Al-Quran itu bisa melunakkan ya jiwa seseorang ya. Jiwa yang kalut, jiwa yang kosong, kering, mati, dia hidup kembali dengan bacaan Al-Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ya. Jadi Quran itu seandainya diturunkan di atas gunung batu ya, yang keras ya, itu bisa lunak ya. Bisa lunak itu gunung, ya kan? Dan bisa khusyuk. Apalagi kalau nanti gunung batu yang begitu keras ya, itu bisa lunak. Apalagi kalau Quran diturunkan, dibacakan ya, itu juga bisa melunakkan. Melunakkan apa? Jiwa manusia ya. Jiwa manusia ditulis ya di dalam surat apa tadi itu? Surat apa? Al-Hasyr. Kemudian yang kedua tulis juga di dalam surat Az-Zumar ya. Ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba ya. Allah telah menurunkan sebaik-baiknya hadis ya. Sebaik-baiknya kalam Allah. Ditutup. Jadi kitab yang itu menjadi pedoman yang terbaik ya, sebagai wahyu terbaik ya. Kitabam mutasyabihan mathani. Taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Jadi ayat ini juga bicara ya tentang konsep jiwa manusia ya. Ketika jiwa itu yarhamukallah, ketika jiwa itu apa? Diberikan hidayah oleh Allah, dia bisa merespon ya. Merespon Al-Qur'an kalamullah ini sehingga lunak hatinya. Jangankan hatinya, kulitnya saja juga bisa melunak tadi ya. Ada rasa takut. Ya kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tanda apa? Petunjuk. Nah, ayat ini ya dan juga Al-Qur'an ini ketika bicara tentang konsep jiwa itu memberikan solusi jiwa ya. Karena hari ini banyak orang sakit jiwa kan gitu ya. Atau bahasa kampusnya itu krisis makna ya. Krisis apa? Krisis makna ya. Nah, di barat sendiri banyak para ilmuwan yang mendeteksi tentang masalah kekosongan jiwa atau krisis makna ya di era global seperti ini. Ada seorang saintis ya yang bernama Dana Zohar. Siapa? Dana Zohar, seorang saintis, seorang ahli fisika ya, yang pandai mengukur ya keadaan-keadaan, kejadian-kejadian secara fisikal, dia bisa mengukurnya karena seorang saintis itu ya. Tapi ukuran-ukuran fisika yang kemudian menjadi budaya hidup di barat, karena di barat itu kan ateis ya, nggak percaya Tuhan, itu sekuler itu.
Jadi urusan mereka hanya urusan fisika. Adapun urusan metafisika, urusan tentang alam gaib, urusan tentang ketuhanan itu nggak penting gitu. Karena mereka punya keyakinan bahwa hidup itu hanya cukup dengan apa tadi? Sains dan teknologi yang begitu canggih sekarang ini ya. Begitu canggih orang hidup sekarang ya. Sehingga mereka ketergantungan terhadap teknologi. Tapi nggak mau ketergantungan dengan Tuhan gitu ya. Nah ini ternyata penyebab utama manusia modern atau manusia global saat ini mengalami yang disebut dengan krisis makna, kosongnya jiwa gitu ya. Mungkin secara fisik, secara kebutuhan materi badan itu tercukupi ya kan. Sekarang kan mudah semua itu, kebutuhan apapun orang dimanjakan dengan teknologi ya. Semua butuh teknologi sekarang. Mereka butuhkan teknologi sebagai gantungan hidup. Tapi itu malah justru menyebabkan apa? Kering jiwanya. Ketika mereka menghadapi satu masalah, apa yang terjadi? Stres kan, bunuh diri kan. Makanya di Amerika itu ada satu kota Philadelphia ya, yang itu disebut dengan kota zombie ya. Kota zombie itu karena orang pada stres itu ya dengan kehidupan di Amerika itu. Akhirnya mereka untuk ngilangin stres itu larinya ke narkoba, mengkonsumsi narkoba. Jadi orang tiap hari ngonsumsi, jualan bebas di situ, setiap lorong, setiap jalan. Kalian lihat itu di YouTube itu ya, kota zombie Philadelphia itu ya. Orang kayak mayat, zombie itu mayat tapi hidup gitu. Manusia tapi apa, kayak orang mati gitu. Tiduran sepanjang jalan ya, nyampah di mana-mana, berdiri sambil jongkok gitu kan. Dia apa ya, fly gitu ya. Terbang akal pikirannya ya, memang terbang beneran, akhirnya jiwanya hilang itu. Dan itu tidak hanya di Amerika, di Jepang juga sama begitu, katanya maju ya. Tapi di Jepang, di Korea Selatan atau di negara-negara yang katanya maju teknologinya itu justru rawan bunuh diri gitu. Rawan bunuh diri ya. Ya. Itu di Amerika itu juga ada jembatan terpanjang di dunia, namanya apa? Golden Gate itu. Itu kalian lihat di YouTube itu. Itu jembatan terpanjang di dunia tapi dipakai tempat bunuh diri gitu. Orang kerja stres nyemplung di situ kan. Loncat dari jembatan, mati. Kalau mati syukur, kalau nggak mati cacat ya seumur hidup ya. Jadi negara-negara yang katanya maju justru stresnya itu tingkat tinggi ya. Ya. Makanya kalian bersyukur jadi orang Indonesia itu enak gitu. Bebas walaupun dipajakin naik 12% ya. Walaupun krisis kayak apapun tetap enak itu di Indonesia ya. Enak gitu ya. Dan paling enak itu kuliah di UIK ya. Kalian kalau kuliah di Libya, kuliah di Malaysia atau mana itu jauh mana-mana gitu. Lalu di UIK depan baslok, pinggir ketoprak ya. Sate Padang depannya itu ada Jogja. Ya. Enak semua di sini mah. Enggak ada yang susah ya. Makanya bersyukur ya, makanya apa? Bersyukur ya. Jadi itu gejolak alam sekarang ini ya. Jadi stres wabah global, menjadi wabah global atau disebut dengan krisis makna ya. Bahkan ada seorang psikolog barat itu yang bernama siapa? Profesor Rollo May ya. Itu mengatakan manusia sekarang itu mengalami kekosongan, mengalami sebuah apa? Kekosongan masuk ke dalam ruang hampa gitu ya. Memang secara fisik terpenuhi gitu ya, tapi jiwanya kosong gitu. Nah, ini bahaya. Apa? Butuh healing. Nah, kalau orang barat healingnya pada dugem gitu kan. Healingnya orang barat itu ya jalan-jalannya ke Bali atau kemana gitu ya, tempat-tempat maksiat kadang ya. Tapi healingnya umat Islam ya kembali kepada Allah. Healingnya adalah kembali kepada Allah ya. Nah, itu menemukan jiwa kembali kepada Allah. Fafirru ilallah ya. Kembalilah, larilah kalian kepada Allah. Bahkan kemarin ya Ustadz ikut
Mukernas MUI Pusat ya, itu Pak Menteri Erick Thohir itu cerita ya tentang Erick Thohir, dan juga ada Pak Kemenak ya, Prof. Nazaruddin Umar ya, kemudian ada dari Wamen Menteri Dalam Negeri itu juga menyampaikan tentang fenomena sosial sekarang ya, generasi Gen Z. Generasi apa? Gen Z. Ini sekarang ada fenomena baru ini. Generasi sekarang ini Gen Z itu mulai ada satu tren, namanya tren agnostik ya. Jadi agnostik itu artinya generasi yang sekarang itu udah nggak percaya Tuhan gitu. Sudah nggak percaya agama gitu. Yang penting baik, yang penting baik walaupun tidak bertuhan. Nah ini kan bahaya, agnostik namanya. Sama ini kayak metode barat juga gitu. Yang penting orang itu baik tapi nggak butuh agama, nggak butuh Tuhan. Ini agnostik namanya, atau ateisme. Dan itu sekarang menjadi wabah baru untuk generasi milenial, generasi Gen Z sekarang. Ini bahaya ini. Ini yang sebenarnya yang disebut tadi, hilangnya makna, hilangnya Tuhan dalam kehidupan. Sehingga ini bahayanya ke depan itu terjadi banyak kasus-kasus yang menyebabkan orang itu kena gangguan mental. Kena gangguan mental. Nah, kalau orang kena gangguan mental, salah jalan atau salah terapi, apa yang terjadi? Makanya tergeser dengan budaya-budaya instan ya, bunuh diri atau narkoba kan gitu dah. Makanya narkoba nggak ada habis-habisnya kan di kita ini, karena memang dijual ke orang-orang yang stres tadi itu ya. Ada kan siapa itu yang dari keluarga Bakri itu ya, udah cakep, istrinya cantik, kemudian kaya raya, iya kan? Kan ditangkap polisi ceritanya itu. Ketika ditangkap, diwawancara, ternyata harta yang melimpah, ganteng, cantik, kemudian fasilitas yang mewah tadi itu, ternyata masih meninggalkan sisa gelisah kan. Akhirnya kan kenapa ujung-ujungnya make narkoba kan gitu dah. Lah kurang apanya? Iya kan? Ya. Kalau Surya masih ngojek, ini mobilnya setiap hari ganti warna mobilnya kan? Ya kan? Kurang apanya? Pembantunya berapa ya? Walaupun Surya bantu sendiri, masak sendiri ya, hidup sendiri jajan sendiri ya kan ya, masih jomblo sukses kan gitu ya. Jadi ternyata ya fasilitas yang melimpah tadi itu tidak menenangkan gitu, akhirnya malah pelariannya tadi ke narkoba. Kan artis-artis gitu dah, banyak itu kan artis-artis yang kena para rocker, musisi kan banyak itu kasus-kasus yang kemudian malah justru kena ke narkoba. Itu menandakan kekosongan nafs ya, kekosongan jiwa. Ini memang zaman-zaman sekarang begini. Baik. Nah, sekarang mahia an-nafs, nah gitu. Apa itu hakikat jiwa ya yang disebut dalam Al-Qur'an. Nanti ini menunjukkan bahwa konsep Al-Qur'an ini ya adalah konsep utuh yang menunjukkan itu betul-betul wahyu gitu ya. Betul-betul konsep yang datang dari Allah ya, bukan buatan manusia. Nah, apa itu nafs ya? Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat ya tentang wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampai sumpah kan dengan nafs, tentang apa itu jiwa ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi di situ Allah sampai sumpah nafs, sumpah dengan atas nama nafs ini, jiwa manusia. Ini unik ya jiwa ya. Jadi jiwa itu unik ya. Kalau badan kalian bisa melihat, iya kan? Ini punya mata, hidungnya mancung atau pesek kan kelihatan itu. Tapi kalau jiwa ini kan nggak kelihatan, sesuatu yang sifatnya
bukan fisika tapi metafisika gitu kan. Metafisik, bukan fisik sifatnya. Nah, tapi walaupun ini kajiannya kajian metafisik ya, Quran bisa menyajikan data-data metafisik tentang jiwa ini secara detail ya. Tentang apa itu an-nafs, jelas ya. Makanya nanti ada disebut ada nafs mutmainnah, ada nafs lawwamah, ada nafs ammarah. Ada 3 itu ya. Nah, ketiga nafs tadi dalam Al-Quran itu induknya di dalam teori nafs di sini. Nafs manusia itu terdiri dari 3 rukun ini, 3 unsur: syahwat, akal, ghadab. Apa tadi? Syahwat, akal, dan ghadab. Itu 3 komponen tentang jiwa. Jadi kalau kalian ditanya jiwa itu apa, harus bisa jawab ya. Jiwa itu adalah memiliki 3 komponen ini: syahwat, akal, dan ghadab. Nah, pertanyaannya, kalian masih punya jiwa enggak atau sakit jiwa? Nah, itu. Nanti kalian bisa mengukur, merefleksi diri sendiri. Tayyib, sekarang syahwat. Jadi setiap kita ini manusia pasti punya syahwat. Syahwat itu tanda kehidupan. Kalian masih punya jiwa gitu. Ya. Syahwat. Dikasih jus mangga gratis, seneng gak ya? Seneng. Enak ya. Perut lapar ya. Pagi-pagi makan warteg, nah, seger itu, enak ya. Itu manusia ada syahwat perut ya kan. Ada syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kulit, syahwat pikiran. Itu manusia itu punya itu syahwat itu. Syahwat itu apa? Kecondongan, keinginan ya. Sesuatu ya. Asyahwah ya mailun nafs ila ma yulaimuh ya. Jadi kecondongan diri untuk senang ya terhadap sesuatu yang dia sukai, saya sukai itu. Itu syahwat. Ya. Orang suka ini itu sebenarnya ya syahwat, dia masih hidup berarti. Kalau udah nggak ada syahwat, ditawari makan ya, minum, nah itu udah mau mati berarti. Syahwatnya udah hilang. Nah, syahwat itu ya dari syahwat mata ya, laki-laki ngelihat perempuan cantik ya seneng kan gitu, matanya langsung berubah jadi merah gitu kan. Ada syahwat mata kan. Nah, syahwat itu kalau dididik dengan baik, dikendalikan, itu namanya iffah. Namanya apa? Iffah. Ya. Lihat cewek cantik misalkan ya. Apakah dilihatin? Dilihat atau dipejamkan matanya? Dilihatin, dipelototin terus ya. Itu namanya penyimpangan syahwat. Namanya apa? Penyimpangan syahwat. Jatuhnya ke al-hawa, hawa nafsu. Paham? Tapi kalau ditahan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu maksudnya dibelokkan pandangannya, jangan dipelototin sambil astagfirullah. Itu namanya penyimpangan dalil ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu ya yang haram, langsung dia belokkan pandangannya atau dipejamkan, ditundukkan, itu namanya al-iffah. Atau apa? Al-iffah. Al-iffah itu kesucian diri. Tapi udah ditundukkan Ustaz, udah dibelokkan, tapi terbayang-bayang, ya datangi bapaknya. Nah, namanya khidbah. Namanya apa? Khidbah. Nah, kalau khidbah halal, melihat halal. Melihat halal, cantik nggak cantik boleh, dilihatin boleh. Hidungnya mancung atau pesek boleh dilihat. Cadarnya dibuka, ya dibuka. Khidbah halal itu, melihat itu. Tapi jangan uji coba ya. Khidbah nanti nggak jadi lah, itu nakal namanya itu ya. Itu namanya mempelintir dalil ya. Kan katanya khidbah boleh, berarti khidbahnya sering-sering aja Ustaz. Lah, itu penyimpangan dalil ya. Ya, jadi kalau dia salurkan dengan syar'i, dia khidbah, akhirnya dinikahin, halal kan ya? Halal. Ya, halal. Bawa anaknya orang boleh itu kalau udah halal kan?
Diboncengin boleh, tapi kalau boncengin anak orang belum dihalalin, pasti dimaki-maki temennya aja maki-maki, apalagi orang lain kan gitu. Ya kan? Akhirnya terjadilah namanya al-hawa, ittibaul hawa. Jadi hawa nafsu itu sisi negatif daripada syahwat. Iffah sisi positif daripada syahwat. Jadi syahwat itu bukan untuk dimatikan tapi dikendalikan, paham? Jangan dimatikan. Kalau dimatikan kayak rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya kan? Nggak mau kawin kan seumur hidup, dikebiri kan gitu ta? Nggak boleh makan daging. Ya pendeta-pendeta itu kalau melihat cewek cantik kemudian syahwat itu bibirnya digigit itu sampai berdarah supaya hilang syahwatnya, katanya biksu-biksu itu ya. Tapi benar atau enggak, wallahu alam. Jadi dia nggak mau kawin, itu nggak benar juga, mematikan syahwat birahinya, nggak boleh juga dikebirin, ya. Mau jadi pendeta nggak boleh, ya orang disuruh nikah ya nikah kan, menyalurkan syahwat tujuannya untuk menjaga kesucian diri, ya itu memang sunnah Nabi, betul kan? Ya. Itu kalau dia dikawal dengan syariat jadinya iffah, ya, iffah, ya kan, iffah. Jadi keinginannya terkendali, menyalurkan keinginan syahwat tadi itu dengan halal, dengan apa tadi? Halal, itu namanya iffah. Kalau dengan haram itu namanya hawa. Jadi hawa nafsu, ya. Jelas ya? Nah, yang kedua, pilar daripada an-nafs, jiwa itu namanya al-aqlu, akal. Akal. Nah, akal ini kalian dimiliki dalam diri itu, dikasih oleh Allah akal, ya. Akal itu untuk membedakan ini baik nggak baik, iya kan? Itu akal yang bekerja. Nah, akal itu kalau dididik dengan benar, dia akan melahirkan al-ilmu. Melahirkan apa? Al-ilmu. Ilmu itu artinya dia akan tahu, diberikan ilmu. Kalau kalian belajar, walaupun wong desa, orang kampung, ya, IQ-nya rendah misalkan, atau pokoknya selama mau belajar ya bisa. Mau ngapal Quran kalau dia serius, rajin, ya, bisa. Kepengin belajar ini, belajar itu, tentang fikih, usul fikih, ya bisa. Mau belajar baca bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya karena kita punya akal gitu. Beda kalau kucing atau terenggiling atau burung hantu gitu, ya. Bu ajarin qolal musanifu rahimahullah, ya nggak akan nyambung, ya. Diajarin baca kitab sampai kitabnya sobek juga nggak akan bisa, ya kan? Kan burung beo bisa Ustaz, diajari Al-Fatihah, diajari 1, 2, 3. Itu hanya 1, 2, 3 saja. Disuruh tambah-tambahan 3 kali 10 berapa? Nggak tahu, ya. Karena nggak punya akal. Hewan tidak punya apa? Akal. Nah, manusia punya akal. Akal itu kalau dididik jadi berilmu dia. Tapi kalau akal nggak dididik, nggak mau belajar, jadinya al-jahlu, ya, bodoh seumur hidup. Mau anaknya presiden lah, mau anaknya menteri, kalau nggak mau belajar, dia akan bodoh permanen. Bodoh apa? Permanen. Iya. Ya. Jadi misalkan orang ya hidup di dalam hutan nggak pernah belajar, ya, hidup nggak pernah belajar, nggak ada yang ngajarin, akhirnya kayak suku Togutil, ya. Suku apa? Togutil. Tahu suku Togutil yang lagi viral itu? Orang yang keluar dari hutan itu, kalau lapar dia nyari makanan ke kampung-kampung itu. Suku Togutil. Ya nggak tahu dia, nggak tahu hukum. Akhirnya mereka kawinnya kawin dengan sedarah, ya. Kalau dia mau lahiran, dia ke sungai gitu. Bayinya nanti kalau lahir hidup nggak ada cacat, dibawa pulang. Kalau ada cacat, dibunuh di situ. Itu suku Togutil, ya. Nah, kemarin ada kawan-kawan yang dakwah ke suku Togutil, dibawa ke Jakarta, ditaruh di rumah tahfidz, ya, diajarin ngafal Quran, hafal juga akhirnya kan. Hafal juga, bisa juga diajarin. Itu manusia, paham? Tapi kalau seandainya dia nggak dididik seumur hidup, ya jadi suku Togutil terus itu, ya. Jadi Tarsan aja seumur hidup di hutan itu, ya. Paham? Jadi makanya akal itu nutrisinya adalah ilmu, belajar terus, diasah terus.
ibarat kayak apa ya, besi ya, pisau gitu. Kalau diasah terus kan tajam dah. Tapi kalau pisau kalian biarin aja disimpan di dapur, nggak dipakai untuk apa, motong-motong ya sayur ya, ya akhirnya karaten kan gitu. Akal juga sama, karaten kalau tidak dipakai belajar. Dan yang terakhir adalah ghadab ya. Ghadab itu emosi. Orang itu punya greget, punya emosi dalam diri. Kalau emosi itu dididik dengan benar, itu malah jadinya syaja'ah, kesatria, pemberani. Tapi kalau emosinya nggak terkendali dan tidak dididik dengan benar, jadinya al-juben. Al-juben itu apa? Pengecut. Jadi perilaku manusia itu tergantung jiwanya. Nah, jiwa itu digerakkan dengan 3 ini, syahwat, akal, dan apa? Ghadab ya. Syahwat, akal, dan ghadab. Nah, kalau yang muncul di dalam jiwa kita itu adalah potensi yang positif. Potensi yang positif apa tadi? Al-iffah, terus al-ilmu, plus as-syaja'ah. Maka jadinya adalah an-nafs al-mutmainnah. Jadinya nafs mutmainnah, jiwanya tenang ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kan? Dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya. Itu nafs mutmainnah, nafs mutmainnah. Jadi jiwanya udah tenang tadi. Kenapa? Dia udah bisa menjaga kesucian diri. Ya kan? Kesucian diri dijaga dengan ilmu ya kan. Kemudian juga bisa mengendalikan emosi sehingga malah justru menjadi sosok pemberani kesatria. Nah, sebaliknya kalau yang dominan, yang menang itu adalah sisi negatifnya. Apa sisi negatif itu? Pertama apa? Ittiba'ul hawa ya, hawa nafsunya yang dominan. Kemudian jahil. Ya, kemudian apa? Al-juben, pengecut. Nah, maka itulah produknya jadi nafsul ammarah. Jadi apa? Nafs ammarah ya. Innan nafsa la ammaratum bisu ya. Jadi nafsul ammarah. Jadi diajak perintah yang buruk-buruk saja gitu. Sukanya yang buruk-buruk saja. Ya. Jadi kolamnya kolam comberan aja yang dia suka gitu ya. Yang suka ke comberan itu apa? Tikus. Jadi hidupnya suka kayak tikus ya. Yang comberan-comberan aja hidupnya ya. Kenapa tadi? Udah nggak punya harga diri kan, ikuti hawa nafsu terus. Sukanya yang buruk-buruk terus ya, condongannya. Itu namanya nafsul apa? Ammarah. Nah, kemudian yang ketiga ada nafs lawamah. Nafs apa? Lawamah. Nafs lawamah itu artinya apa? Yang disebut dengan jiwa korektif ya, suka mengkoreksi. Disebut apa? Nafs lawamah tadi apa? Jiwa apa? Korektif. Korektif itu yang suka mengkoreksi. Jiwa korektif, nafs apa? Lawamah. Nah, itu nafs lawamah itu adalah tarik ulur ini, kayak tarik tambang itu, antara potensi positif dengan potensi apa? Negatif. Jadi tarik tambang, tarik ulur ini. Contoh, pagi tadi hujan nggak? Dingin ya, agak. Tadi malam hujan kan? Nah, jiwa itu tarik ulur nih, selimutan, ngadem ya, lanjut tidur. Itu namanya nafs apa? Potensi apa itu? Padahal udah subuh. Padahal udah apa? Subuh. Itu namanya apa? Syahwatnya ngajak apa tadi? Ngajak tidur, lanjut tidurnya. Tapi ifahnya juga tarik ulur. Wah, kajian. Jadwalnya Ustadz Alim lagi nih. Wah, awas ini. Telat langsung kena ini. Nah, udah mulai bangkit ini ya.
berangkat atau enggak ini. Ini namanya lawamah. Namanya apa? Lawamah. Jadi tarik ulur gitu. Antara lanjut tidur atau bangun untuk ikut kajian. Ya. Tadi udah diumumkan. Diumumkan nggak tadi itu? Fatki, bahwa kuliahnya offline. Diumumkan. Tapi mayoritas mahasiswa itu senangnya online. Itu nafs lawamah atau nafs mutmainnah itu? Jadi senangnya online ya. Memang nggak modal sih online ya. Modal wifi gratis saja. Nggak harus modal bensin kan itu. Jadi kembali tadi ya, nafs lawamah itu artinya tadi apa? Tarik ulur ya. Antara apa tadi? Potensi apa? Fadhail positifnya dan potensi apa? Negatif. Jadi tarik ulur. Ya. Selalu begitu, dalam diri manusia itu terjadi pertentangan ya. Terjadi pertentangan karena dalam diri manusia itu kan ada setan, ada malaikat kan gitu kan. Setan itu dalam arti meniupkan apa? Makanya dalam diri manusia itu ada namanya jin atau setan korin. Namanya apa? Korin. Itu selalu bisik-bisik itu. Bisik-bisik yang buruk. Nah, dalam diri manusia itu juga ada bisikan malaikat gitu kan. Nah, itu tarik ulur di situ. Menang mana? Menang mananya itulah tergantung tadi bagaimana komitmen ya. Komitmen apa? Jiwa kita. Dan itu jiwa lawamah, jiwa korektif ini selalu bekerja setiap hari 24 jam ya. Gitu. Kuliah ngantuk gitu kan. Gak jadi ngantuk. Wah, tahan dikit. Itu namanya pertarungan jiwa lawamah ya, antara ngantuk melek gitu kan. Nah, pasti kan itu setiap hari itu begitu manusia. Jadi dia mengkoreksi kebaikan. Kenapa nggak maksimal? Kuliah kan baik dah, baik. Tapi kuliahnya tadi nggak nyatet. Nah, itu dia sampai pulang itu agak nyesel. Itu jiwa lawamah. Dia mengoreksi diri. Atau mengoreksi ketika orang maksiat. Ya. Maksiat. Ya, ketika maksiat itu ya juga ada kesadaran diri, koreksi. Iya ya. Tadi pulang kuliah lihat akhwat cantik, nabrak pager. Nah, itu kan. Akhirnya sobek ini samping matanya. Wah, nyesel aku ya Allah, nyesel tobat, besok enggak diulang lagi. Nah, itu jiwa apa namanya? Lawamah. Jadi jiwa lawamah itu selalu mengoreksi kebaikan kenapa enggak maksimal, dia mengoreksi keburukan kenapa enggak ditinggalkan. Nah, konsep ini hanya ada disebutkan melalui pendekatan wahyu tadi. Ada nafs lawamah, nafs mutmainnah, dan nafs apa? Nafs apa? Ammarah. Nah, di barat, dalam kajian psikologi barat, ilmu jiwa itu namanya kan ilmu psikologi, betul kan? Itu nggak ada konsep ini, mereka nggak tahu karena nggak punya konsep Quran wahyu, nggak ada. Maka mereka itu melalui pendekatan empiris, hanya sekedar pendekatan empiris sebab akibat, melalui pengamatan, observasi. Makanya dibuatlah teori tentang anjing, tentang apa? Mereka observasi tentang anjing, teori belajar itu. Anjing diamatin, dikasih makan, kemudian bunyi loncengnya dibunyikan teng 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 teng. Nanti setiap kali dengar bunyi lonceng langsung air liurnya apa? Netes. Itu namanya ada rangsangan, ada respon. Nah, itu teori akhirnya menjadi teori psikologi barat. Mereka uji coba dengan tikus karena mereka nggak punya konsep ini. Paham ya? Makanya ilmu psikologi barat itu ilmu jiwa tapi tanpa jiwa sebenarnya. Mereka nggak sampai kepada hakikatun nafs, nggak sampai. Karena ilmu mereka itu terbatas hanya penelitian empiris, pengamatan, uji coba gitu. Ya. Paham ya? Jadi belum menyentuh kepada hakikatun nafs. Sama kayak sekarang ini tentang ilmu fisika, misalkan ilmu tentang masalah ilmu gempa, ilmu tentang lingkungan sekarang ya, lingkungan sekarang yang lagi rusak, gempa di mana-mana ya kan, gunung berapi meletus, kemudian temperatur panas, ya kan, kemudian tsunami dan begitu seterusnya.
Nah, orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu kan pendekatannya selalu fisika, hukum alam saja gitu kan, sebab akibat. Maka mereka cara menanganinya juga penanganan fisika gitu. Oh kalau gitu gempanya diukur begini. Tapi kan ada faktor lain di belakang itu yang menyebabkan gempa apa? Maksiat, dosa. Ya kan kaum Nabi Lut, ya kaum Nabi Soleh, ya kan dijungkir balik begitu. Sebab apa? Dosa LGBT. Sebab dosa apa lagi? Maksiat, mereka syirik, ya kan. Ada yang di Jawa Tengah itu di dekat gunung, di dekat Dieng itu ya. Ada namanya Dukuh Legentang. Ada dukuh apa? Legentang. Kalian nanti cari di Google, cari di YouTube. Dukuh apa tadi? Legentang. Dukuh Legentang itu pernah, itu kampung ya, kampung di pinggir gunung itu. Dia melakukan pesta malam itu. Pesta kuda lumping. Tahu kuda lumping? Kok makan beling? Kuda lumping, kuda-kudaan lah gitu ya. Dan pesta LGBT waktu itu ya. Ngeri itu. Jadi satu kampung itu LGBT. Terus yang unik ya, setelah melakukan itu, gunung ya, gunung yang asalnya runcing gitu kan, puncaknya gitu, itu kayak dipepes itu, tinggal separuh puncak atas itu, kayak gunung itu kayak begini kan. Nah ini tiba-tiba dipepes begini ya, kayak dipotong itu. Nah potongannya itu kayaknya dipakai nimbuk, Dukuh Legentang itu. Jadi satu kampung terkubur oleh tanah ini. Dan sampai sekarang gunungnya masih ada. Makanya di situ ada prasasti ini. Ini sekira tahun berapa itu ya? Jadi sama kayak musibahnya kaum Lut itu, ya, paham ya? Dukuh Legentang, ya. Oh ke sana kalian observasi, ada masih prasastinya. Atau kalau nggak cari di Google ada itu ya. Itu satu kasus yang besar ya, karena gara-gara maksiat itu. Sama kayak ketika Aceh itu ya, Aceh tsunami tahu tak? Itu kan malamnya itu kan orang Natalan bareng gitu ya, doa bersama, mencampur aduk agama kan bahaya itu. Kristen, Islam apa itu kan apa? Melakukan istilahnya apa tadi itu? Ritual apa? Bersama. Ya. Menganakkan Tuhan kan bahaya itu ya. Betul nggak? Bahaya. Padahal dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, kalau orang ya hati-hati, apalagi kalau musim Desember itu banyak musibah. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin, ya. Jadi hampir-hampir apa? Langit itu ya pecah ya. Hampir-hampir apa tadi? Pecah ya. Pecah itu maksudnya apa? Ya terkena musibah ya. Ya. Hampir. Atau yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Ya. Jadi bisa pecah itu yang namanya apa? Langit, atau bumi itu apa? Terbelah, kemudian gunung apa? Meletus ya. Sebab apa itu? Anda aulir rahmani apa? Walada. Gara-gara ucapan apa tadi? Allah punya apa? Anak. Itu bukan hal yang sepele ya. Makanya hati-hati kalau bilang Selamat Natal misalkan atau apa, itu kan sama aja kalau kita mengakui Tuhan punya lahiran anak kan gitu dah. Paham? Makanya dulu Buya Hamka itu termasuk keras ya. Bukan keras ya, tegas itu ya. Terkait dengan masalah ini ya. Makanya beliau itu lebih baik mundur daripada MUI daripada mencabut fatwa. Memang ada fatwa dari Buya Hamka dulu di MUI tentang haramnya selamat terhadap Tuhan punya anak itu, paham? Karena ada intervensi pemerintah untuk itu, Buya Hamka nggak mau ya.
Jelas ya? Jadi itu pendekatan ya. Jadi kalau orang-orang barat itu pendekatannya fisik saja. Tapi kalau Islam, Quran itu ada di belakang itu ada hal-hal yang gaib ya. Ada hal-hal yang apa? Gaib, tapi bukan klenik ya. Hal yang gaib itu karena tadi kemaksiatan manusia atau mereka menyekutukan di belakang itu ya. Jelas ya, bukan malah kayak di mana itu kemarin itu ya. Di Demak atau mana itu ya yang jebol bendungannya kemudian malah disembelihkan kambing untuk leluhur atau untuk tolak bala, itu malah tambah syirik lagi gitu ya. Atau malah melarung kepala kerbau ke laut gitu, itu sama malah kesyirikan itu. Jelas ya? Atau sedekah bumi malah ke punden-punden keramat katanya, itu malah kesyirikan ya. Jadi kesyirikan dan maksiat itu yang menyebabkan jadi banyak musibah. Nah, dalam Islam tadi itu pendekatannya adalah menyingkirkan dari itu semua ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.